Kisah kali ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang terjadi di Temanggung pada tahun 1980-an. Sang narasumber, sebut saja namanya Pak Guntur. Beliau bercerita tentang kejadian yang ia alami dan saksikan puluhan tahun silam ketika ia masih umur belasan, tentang serangan santet yang menyerang siapapun yang menghuni sebuah rumah yang berada di depan rumahnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak ceritanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podcom. Pada horror story kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita horor yang berasal dari thread Gil yang berjudul Tragedi Rejopati atau Santet Beraja. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan jika berkenan, bantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu cerita horor terbaru dari Podcom. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai ceritanya. Suatu malam di Temanggung tahun 1984, Guntur, remaja 17 tahun itu, tengah berjalan sendiri dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia menyusuri jalan pulang sehabis buang hajat di sebuah MCK umum di ujung desanya. Sembari menyesap dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya, ia sedikit mempercepat langkahnya ketika hujan sudah mulai turun sedikit demi sedikit. Kala itu, terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega. Ia berpikir masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Oh, cahaya itu mungkin mau ke MCK, batinnya sembari terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati, Guntur mulai heran ketika cahaya api itu kian meninggi dan semakin tinggi. Guntur pun semakin mempercepat langkahnya dengan pandangannya yang tetap tertuju pada cahaya api itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya dan bola api itu masih terbang pelan melayang di langit dengan pelan dan akhirnya berhenti di atas rumah Pak Dirja yang merupakan tetangga depan rumah Guntur. Karena mulai takut, Guntur segera menggedor pintu rumahnya, sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api yang masih mengitari atas rumah Pak Dirja. Kala itu, terlihat cahaya api itu kian merendah mendekati genteng rumah itu, dan terdengar ledakan yang cukup keras. Bersamaan dengan itu, pintu rumah Guntur terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya kepada Guntur yang nafasnya terengah-engah. Tapi di sini, Guntur tidak bisa berkata apa-apa. Ia berjalan terburu-buru melewati ibunya begitu saja dan memilih untuk segera masuk ke dalam kamar. Hingga keesokan harinya, Guntur pun dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya. Ibunya berkata kepada Guntur seraya membangunkannya di pagi itu. "Gun, kinanti Gun, anak Pak Dirja meninggal," teriak ibunya. Ia yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya dan mencoba meyakinkan kabar itu. Di depan rumahnya sudah terlihat para warga yang hendak memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar tidak menyangka. Pasalnya, semalam ia masih bertemu dan saling menyapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika pulang sholat maghrib. Apa penyebabnya Kinanti harus meregang nyawa semudah itu? Bahkan umurnya 2 tahun lebih muda dari Guntur. Tanya Guntur dalam hati sembari mendekat untuk membantu para warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu. Kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu
mulai menjadi buah bibir di desanya. Mbok Rubiah, salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti, ia berujar kalau dia melihat tanda gosong di telapak tangan dan punggung Kinanti. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya, dan teluh menjadi dugaan kuat para warga desa. Pasalnya, Pak Dirja baru saja memenangkan pemilihan kades kala itu. Dugaan itu diperkuat lagi oleh karena Pak Dirja adalah calon termuda dari pemilihan itu, dan lawannya adalah seorang petahana dan priai sepuh terkaya di desa itu. Bisa dibilang, Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu. Seorang kades yang tak disangka-sangka atau orang baru yang ternyata diunggulkan. Bisa jadi kemenangannya adalah pemicu santet itu. Tapi itu masih sebatas prasangka saja dari para warga desa yang kebanyakan masih anti logis. Sementara itu, menjelang 40 hari kematian Kinanti, bersamaan dengan itu musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam pun kini diramaikan dengan kegiatan para warga yang mengolah daun tembakaunya di malam hari. Tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Dirja yang masih melewati masa berkabungnya untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur, ayah dan ibunya, serta beberapa orang setiap malam mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya semua masih berjalan wajar dan lancar, sampai tiba di suatu hari. Waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengah, ayahnya sedang mengiris daun tembakau bersama 2 orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat Sari, adik Guntur, sedang tertidur pulas di atas tikar anyam. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun-daun tembakau yang sudah diiris di atas rigen bambu. Tak ada pembicaraan kala itu. Mereka semua tampak fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya, ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak, kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit mengernyitkan dahinya untuk memperjelas pandangan matanya. Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya dan seraya berkata, "Apa itu, Bu? Kok kayak api terbang?" tanya Guntur kepada ibunya yang kemudian ikut memandangi cahaya merah kekuning-kuningan itu. Melihat itu, seketika Guntur tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan kepada siapapun. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ia ingin berlari masuk ke rumah, tapi kakinya seperti terkunci. Dengan pandangan yang masih tertuju kepada cahaya api yang kian lama kian mendekat. "Oh, itu obor," kata ibunya. Memang dari kejauhan, cahaya itu seperti obor, karena posisi cahaya itu cukup rendah. Cahaya api itu semakin mendekat berjalan ke arah rumah Guntur, terbang rendah setinggi pundak orang dewasa. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya itu. Dalam ketakutannya, Guntur berharap bahwa itu benar-benar obor, seperti apa yang dikatakan oleh ibunya. Tapi bagaimana rasanya mereka ketika setelah jarak pandang terdekat, ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari sebuah obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api, lengkap dengan tubuhnya yang berjalan. Sosok itu pun kian berjalan mendekat. Di sini, Ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat lengan anaknya. Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya, sosok itu berhenti dan berdiri tepat di depan Guntur dan ibunya. Beberapa saat kemudian, sosok itu berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengitari genting rumah Pak Dirja. Dan tak selang beberapa lama,
bola api itu pun meledak menghantam genting rumah Pak Dirja. Mendengar ledakan itu, ayah Guntur dan kedua orang pekerja yang mendengarnya pun ikut keluar untuk memeriksa. Tapi suasananya kembali hening. Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri mematung dan terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, benar saja keesokan harinya tersiar kabar bahwa Bu Wening, istri Pak Dirja, meninggal dunia. Keadaannya sama dengan keadaan saat Kinanti meninggal. Kurang lebih keadaan terakhirnya sama. Punggung dan telapak tangannya gosong kala itu. Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi, dua pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapat cerita semalam mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya disebut dengan endas geni. Ya, warga menyebutnya dengan sebutan endas geni. Pasca kematian Bu Wening, dua mantan lawan Pak Dirja sewaktu pemilihan kades mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan. Mungkin mereka tidak ingin semua ini menjadi fitnah karena kabar santet itu sudah menyebar luas di seluruh penjuru desa dan menjadi buah bibir. Tentu mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh. Sebut saja namanya Pak Romo, sang petahana yang menjadi salah satu lawannya dulu. Dia berani bersumpah bahwa dengan nyawa keluarganya, bahkan bukan dia pelakunya, karena nama Pak Romo sempat santer dibicarakan sebagai orang yang dituduh. Begitu juga dengan Pak Sunari, lawan yang satunya lagi, juga berujar yang kurang lebih sama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tidak mau harus menjalankan amanahnya sebagai kades seringkali menyiratkan kekesalannya di setiap pidatonya dengan berkata, "Kita, jikalau mengerjakan suatu pekerjaan, harus ikhlas," dengan nada tinggi dan menyentak. Menurut Guntur, narasumber dari cerita ini, itu adalah kata-kata dari Pak Dirja yang paling populer pasca tragedi santet Braja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu ia selipkan di setiap pidatonya yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang dibicarakan. Dari sinilah warganya mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertama Pak Dirja, yaitu Sugondo, yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas di berbagai tempat, kadang sampai terlihat malu ketika harus mengiringi ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Dirja mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu, keadaan Pak Dirja semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Dirja juga mulai sakit. Entah apa penyakitnya. Yang jelas, menurut narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya semakin menghitam kian hari. Hingga akhirnya, Pak Dirja pun turun dari jabatannya karena nyawanya tak lagi tertolong. Dugaan santet ini kembali menguat ketika Sugondo yang merupakan anaknya berujar bahwa ia melihat endas geni di ambang pintu kala itu. Temanggung 1986. Sugondo yang merupakan anak dari Pak Dirja pergi dari rumahnya. Kabarnya, ia menyelamatkan diri dari endas geni atau sosok jin dari kiriman santet Braja itu. Sebelum pergi, ia sempat menitipkan rumahnya kepada kerabatnya. Tapi tentu saja, tidak ada yang berani tinggal di rumah itu setelah rentetan kematian yang terjadi. Bo Rubiah, yang merupakan bule dari Sugondo, hanya membersihkan rumah itu saja. Itu pun hanya seminggu sekali. Lambat laun, rumah itu menjadi terlihat semakin singgup dan sering terjadi hal-hal seram di rumah tersebut. Ada satu kejadian, kali ini dialami oleh Guntur. Waktu itu, sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Guntur merasakan hawa yang cukup panas di dalam rumahnya. Dia yang tadinya sudah merebahkan dirinya di ranjang, keluar karena kegerahan.
Ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi dan membawanya ke teras depan rumahnya. Ia duduk sembari melinting daun tembakau, namun sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi oleh lampu 5 watt di bagian depan terasnya itu. Dihisapnya tembakau yang telah dibakarnya, diteruskan dengan seruputan kopi manisnya. Lagi-lagi, matanya selalu memandang ke arah rumah yang kini tak berpenghuni itu. "Ah, biarlah," kata Guntur, seraya menghibas-hibaskan kerah bajunya karena kegerahan. Suasana malam itu nampak sangat sepi. Memang wajar, di desanya keadaannya selalu sepi begini setelah waktu Isya. Tapi ada yang aneh ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar, bau hangus yang cukup menusuk hidungnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari dari mana bau itu berasal. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Pintu itu adalah pintu rumah Pak Dirja. Apa Borubi yang nginep di situ ya? Batin Guntur seraya memandangi pintu yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu. Semenjak matanya berpaling ke arah lain, namun ketika matanya kembali lagi tertuju ke rumah itu, di situ sudah ada sosok yang berdiri. Sosok itu berwujud wanita dengan berambut panjang, mengenakan kaos oblong putih yang sudah lusuh. Sejenak, Guntur tertegun dan kemudian menyadari bahwa sosok itu adalah Kinanti, mendiang anak Pak Dirja. Melihat itu, seketika Guntur terpaku dan sulit bergerak. Ia mencoba memalingkan pandangannya meski terasa sulit. Tapi dari ekor matanya, ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambaikan tangannya ke arahnya. Hingga akhirnya Guntur berhasil beranjak dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumah dan seraya berteriak, "Ma!" Teriakan itu nampaknya membangunkan ayahnya yang kemudian datang menghampiri Guntur dan menanyakan tentang apa yang terjadi. Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata, Kinanti, Pak," seraya mengarahkan jari telunjuknya ke arah teras depan rumahnya. Melihat itu, ayahnya pun keluar untuk memeriksa. Dan beberapa saat kemudian, terdengar pintu rumahnya yang ditutup dengan keras, disusul dengan langkah kaki ayah Guntur yang terburu-buru kala itu. Wajah paniknya, nampaknya ia juga melihat sesuatu. Ibunya yang juga terbangun karena mendengar suara keributan itu, bertanya ada apa. Namun ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke dalam kamar. Begitu juga dengan Guntur yang juga ikut masuk ke kamarnya. Di kamar, Guntur yang masih ketakutan seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Kinanti yang sudah bertahun lalu meninggal tadi menampakkan dirinya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur tak serta-merta bisa melupakan kejadian malam itu begitu saja. Tiba lagi di suatu malam, pintu Guntur digedor-gedor dari luar. Terdengar suara lelaki meminta tolong. Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu seketika menyuruh orang itu untuk masuk. Orang itu adalah Pak Gomblo yang merupakan pedagang nasi goreng pikulan yang sering berjualan keliling di desa tersebut. Di situ, Pak Gomblo nampak ketakutan. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya selain "Endas geni, endas geni." Nampaknya ia melihat sesuatu. Ibu Guntur mencoba menenangkannya sembari menyodorkan segelas air. Hingga akhirnya setelah Pak Gomblo tenang, ia pun mulai bercerita. Jadi, sewaktu ia melintas di depan rumah Pak Dirja, ia mengaku diberhentikan oleh seorang lelaki yang hendak memesan nasi gorengnya. Lelaki itu dengan jelas keluar dari pintu rumah Pak Dirja. Walau ia tahu kalau rumah itu kosong, tapi Pak Gomblo mencoba untuk berbaik sangka kalau ternyata ada yang sudah mengontrak di rumah itu. Sekilas, tak ada yang aneh dari pria itu. Cuman kulitnya memang hitam legam dan tak berbicara. Ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja.
dan terlihat mengangguk ketika Pak Gomloh menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya pedas atau tidak. Pak Gomloh pun mulai meracik dagangannya dan sedikit berbasa-basi kepada pria yang berdiri di depannya itu. "Baru ya di sini, Mas?" tanya Pak Gomloh, seraya pandangannya fokus ke tempat penggorengan. Namun, pria itu nampak tak menjawab pertanyaannya. Pak Gomloh pun tak mempermasalahkan itu dan meneruskan membuat nasi goreng itu. Tapi, belum juga selesai Pak Gomloh membuat nasi goreng itu, Pak Gomloh mulai merasa ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira itu berasal dari tungku pembakarannya. Namun ternyata tidak, karena ketika ia mendongakkan kepalanya, cahaya itu berasal dari kepala pria yang berada di depannya. Pak Gomloh yang kaget langsung terjatuh dari kursi jongkoknya. Ia merangkak meninggalkan dagangannya karena tak bisa berlari menuju ke hunian yang terdekat, yaitu rumah Guntur. Begitu cerita Pak Gomloh malam itu. Guntur, ibu dan ayahnya yang mengakui kebenaran cerita Gomloh, langsung pergi ke luar rumah bersama-sama untuk mengambil gerobak pikulan Pak Gomloh. Setelah dagangan Pak Gomloh berhasil dibawa masuk, mereka pun menyuruh Pak Gomloh untuk menginap saja di rumahnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Gomloh pulang dan tak terlihat berkeliling lagi di desa Guntur. Kabar endas geni dan angkernya rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke penjuru desa. Dan tak sedikit juga orang yang bersaksi melihat endas geni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya, dan Kinanti menampakkan diri di rumah itu. Singkatnya, beberapa tahun kemudian, kisaran tahun 1989 atau 1990, ada sebuah keluarga yang mengontrak rumah Pak Dirja itu. Dan di sini, tragedi itu kembali terjadi. Awalnya para warga mengira santet Brajait hanya mengincar keluarga Pak Dirja. Tapi ternyata tidak. Kutukan endas geni terletak pada rumah itu sendiri. Nyatanya, tragedi itu juga menimpa sebuah keluarga yang menghuni rumah almarhum Pak Dirja. Saat itu, tinggallah sebuah keluarga di rumah itu. Kita sebut saja keluarga Pak Sudirman. Pak Sudirman bukan orang lain. Dia adalah sekdes atau sekretaris desa saat Pak Dirja menjabat. Saat itu, ia juga masih menjabat dan tentunya ia juga tahu seluk-beluk rumah itu. Walaupun tahu kalau rumah itu angker, anehnya ia justru ingin membeli rumah itu. Tapi untuk memantapkannya, ia mau menyewa rumah itu terlebih dahulu, barangkali untuk setahun atau 2 tahun, sampai dia merasa mantap, baru ia akan benar-benar membelinya. Sugondo yang merupakan anak almarhum Pak Dirja juga datang waktu itu untuk memproses penyerahan kunci. Ia tak sampai menginap kala itu. Dia hari itu juga langsung bertolak kembali ke Bantul. Sebelum keluarga Dirman menghuni rumah itu, ia terlebih dahulu membawa beberapa praktisi spiritual yang konon untuk membersihkan rumah itu dari semua dedemit yang menunggu di situ. Menurut Pak Dirman kepada ayah Guntur, semua lembut dan aura negatif di rumah itu sudah dibersihkan. Singkat cerita, tinggallah keluarga Sudirman di rumah itu. Kita sebut saja beberapa anggota keluarganya. Ada 4 orang. Yang pertama adalah Sudirman, yang kedua adalah istrinya, yaitu Arini, yang ketiga Seruni, yang merupakan anak dari Sudirman dan Arini, yang kisaran umurnya 7 tahun. Dan yang terakhir adalah Mariati, yang merupakan mertua dari Sudirman atau ibu dari Bu Arini. Berita santet ini memang menjadi maksiat, karena ketika para warga desa tahu kalau Pak Dirman tinggal di rumah itu, langsung tersebar kabar burung bahwa Dirmanlah pelaku yang menyantet Pak Dirja 5 tahun silam. Terlebih lagi, selama kekosongan kades waktu itu, ialah yang menjadi PLT pengganti pekerjaan Pak Dirja yang meninggal kala itu. Kabar siapa pengirim santet yang sempat mereda kini mulai dibicarakan lagi. Tapi seiring waktu, sekira 2-3 bulan, Dirman tinggal di rumah itu. Tuduhan itu ditepis oleh sebuah kejadian.
Waktu itu, Guntur yang merupakan narasumber dari cerita ini mengaku bahwa sekira pukul 7 atau 8 malam waktu itu, ia membukakan pintu yang sudah beberapa kali diketuk. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Mbah Mariyati. Dengan senyum sumringahnya yang khas, beliau membawa rantang yang tertumpuk 2. "Ini nak, kasihkan ke ibumu dan bapakmu ya. Ini dari Pak Dirman," kata Mbah Mariyati seraya menyodorkan rantang itu. "Iya Mbah, repot-repot," jawab Guntur basa-basi. Singkat cerita, dibawalah rantang itu masuk oleh Guntur sembari memberitahu ibunya yang kemudian menyusul di ambang pintu untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sekali lagi ya Mbah. Sebentar, saya ganti dulu wadahnya," kata ibu Guntur seraya ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Guntur dan ibunya kembali ke depan untuk memberikan rantang itu lagi kepada Mbah Mariyati. "Terima kasih sekali lagi ya Mbah, gak mampir dulu," kata ibu Guntur kembali. Di sini, Mbah Mariyati hanya tersenyum saja dan berjalan pulang. Sampai malamnya, sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara ledakan yang membangunkan orang seisi rumah Guntur. Ledakan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Guntur yang kaget pun langsung keluar kamar disusul oleh ayah, ibu, dan adik Guntur yang tengah menangis karena mungkin kaget dengan suara itu. Mereka semua bertemu di ruang tengah dan saling bertanya tentang apa yang terjadi. Di sini ayah Guntur sempat menerka. "Jangan-jangan kejadian itu lagi," kata ayah Guntur. Namun beberapa saat kemudian, turunlah hujan deras dan pembicaraan itu pun berhenti begitu saja. Ayah Guntur pun menyuruh keluarganya kembali tidur karena mereka harus menyemai tanaman cabainya di keesokan harinya. Mereka semua pun kembali masuk ke kamarnya masing-masing. Hingga esok harinya, ketika Guntur dan ayahnya hendak berangkat ke ladang, mereka harus urung karena mendengar suara tangisan dari rumah yang ada di depannya. Suara tangisan itu adalah suara dari Seruni yang merupakan anak Pak Dirman. Mendengar itu, mereka buru-buru menghampiri rumah itu. Tapi sebelum sampai ia mengetuk pintu. Kebetulan secara bersamaan dengan itu, Dirman keluar dari rumahnya. Wajahnya terlihat bingung dan panik. Ia langsung menyeret ayah Guntur untuk masuk ke dalam rumah. Dan setelah di dalam, terlihat Mbah Mariyati yang terkapar di ruang tengah. Matanya terbuka dan telinganya menghitam. Ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Di sini, Dirman yang masih syok berdiri warawiri kebingungan. Istri serta anaknya juga tentu saja menangis. Apalagi si Seruni yang berteriak-teriak histeris melihat neneknya meregang nyawa dengan keadaan seperti itu. Beberapa saat kemudian, warga yang mungkin mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Beruntung, ayah Guntur berinisiatif menutup jasad Mbah Mariyati dengan kain jarik, sehingga tak semua orang bisa melihat keadaan terakhirnya. Di situ Guntur nampak terdiam dan bersembunyi di balik beberapa kerumunan warga yang ingin melihat jasad Mbah Mariyati. Seraya juga ia mengingat ledakan tadi malam. Apakah itu penyebabnya? Tanya Guntur dalam hatinya. Waktu pun berlalu. Entah informasi dari mana, kabar ketidakwajaran kematian Mbah Mariyati pun mulai tersebar di seluruh desa dan kembali membuka pertanyaan baru tentang siapa yang sebenarnya mengirim teluh ini. Keadaan ini juga sekaligus menepis tentang isu miring tentang tuduhan ke Pak Dirman. Sekira 10-11 hari setelah kematian mertua Pak Dirman, saat Pak Sudirman dan keluarganya masih dalam keadaan berkabung, tragedi itu terjadi lagi dan menewaskan satu orang lagi penghuni rumah itu. Malam itu, masih agak banyak orang yang bersimpati dengan meninggalnya mertua Pak Dirman. Sehingga sampai hari itu, masih saja ada orang yang melayat atau sekedar melekan di rumahnya. Seruni, anaknya yang melewati masa sedihnya, kini terlihat sedang bermain dengan beberapa sepupunya di ruang tengah. Pak Dirman sedang menemui para pelayat dan warga di tenda depan rumahnya
yang memang belum diturunkan. Sementara Arini tengah sibuk di dapur dengan beberapa ibu-ibu. Waktu itu, sekira pukul 9 atau 10 malam, di antara riuh ramainya orang yang berada di situ, terdengar lagi suara ledakan itu. Suara itu keras sekali, sampai ada beberapa warga yang sempat kaget dan terperanjat dari tempat duduknya. Mbah Wito, salah satu sesepuh desa yang tengah duduk bersama Dirman dan Ayah Guntur berkata, "Astagfirullah, cepat lihat ke dalam, Dirman," kata Mbah Wito kepada Dirman. Seketika, Dirman masuk ke rumah untuk memeriksa anak dan istrinya yang ternyata baik-baik saja. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu semakin malam. Para warga dan pelayat mulai pulang satu persatu, tapi tidak dengan Mbah Wito dan Ayah Guntur yang masih melekat di situ. Tak henti-hentinya, Mbah Wito memberi saran kepada Dirman untuk selalu berhati-hati. Sementara di dapur, Arini kini sendirian sedang memanaskan air untuk membuat kopi. Dan di tengah obrolan antara Dirman, Mbah Wito, dan Ayah Guntur, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul dengan suara teriakan Arini. Mereka yang mendengar itu langsung berlari memeriksanya ke arah dapur. Dan di situ terlihat Arini sudah terkapar di lantai dengan kepalanya yang terbakar api. Ayah Guntur dengan sigap menggerundungkan handuk basah di area kepalanya. Malam itu juga, Arini dibawa ke rumah sakit dengan mobil pick-up dalam keadaan tak sadarkan diri. Jarak yang ditempuh menuju rumah sakit cukup jauh. Ayah Guntur yang ikut mengantarkan hanya bisa berharap Bu Arini bisa diselamatkan. Sesampainya di rumah sakit, ada satu kengerian yang Ayah Guntur lihat, yaitu ketika suster mencoba melepaskan kain basah yang menutupi kepala Arini. Ternyata, sebagian kulit kepalanya juga ikut terlepas. Tapi, ia masih selamat waktu itu dan mendapatkan perawatan. Luka bakar dari kepala dan lehernya hampir mencapai 100%. Namun yang menjadi masalah, kata dokter, adanya asap yang banyak yang sudah masuk ke daerah paru-parunya. Keadaan sempat membaik meski ia harus memakai alat bantu pernapasan. Arini juga sempat berbicara dengan para orang-orang yang menjenguknya. Hingga akhirnya, sekira 6 hari setelah Arini dirawat, Arini meninggal dunia. Mungkin kematiannya masih disebut sebagai kecelakaan. Dengan logikanya, kompor minyak yang di dapurnya yang terus-menerus digunakan selama berjam-jam dari pagi hingga malam, hingga panasnya yang berlebih bisa memicu meledaknya kompor itu. Tapi logika ini menjadi sedikit bias karena beberapa jam sebelumnya sempat terjadi ledakan di atas rumah Dirman. Dan ada kesaksian juga dari beberapa warga yang sempat menjenguk Arini. Karena meski dengan keadaan yang sulit, Arini bercerita dengan jelas tentang kejadian malam itu. Menurut warga, Arini sempat melihat sosok endas geni di dapurnya sebelum kompor minyak itu terbang menghantam kepalanya. Menurut pengalaman saya, kompor minyak yang meledak tidak akan terhempas. Dia hanya akan tetap berada di tempatnya dengan keadaan terbakar. Dan di sini, Arini bercerita kalau kompor itu terbang dan menghantam kepalanya. Apakah ini sebuah kecelakaan? Karena itulah, cerita Arini kepada orang-orang yang menjenguknya 1 hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, dan diduga kuat Arini menjadi korban dari santet beraja ini. Tenda di depan rumah Dirman belum sempat diturunkan. Bendera lelayu yang mengarah ke rumahnya belum juga dipindahkan. Kini, benda-benda itu akan bertahan lebih lama di tempatnya dengan meninggalnya Arini, istrinya Dirman, yang terlihat sangat tertekan, dan ia langsung jatuh sakit kala itu. Mas Bagio yang merupakan kakak kandung dari Sudirman yang kini terlihat menyalami para pelayat. Sementara kini Seruni diungsikan ke tempat budenya atau istri dari Pak Bagio. Seruni dipindahkan karena tak ada lagi yang sanggup melihatnya, apalagi merasakan apa yang kini telah dilaluinya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Sekira 2-3 bulan setelah kematian Arini, tanda-tanda santet beraja pun atau endas geni sempat tak lagi muncul.
Namun di suatu malam di pos ronda, para warga yang berjaga dihebohkan dengan bola api yang terbang melintas. Karena beramai-ramai, mereka sedikit mempunyai keberanian untuk membututi bola api itu sambil membunyikan kentongan. Para warga yang berjaga meneriaki gumpalan api yang sepertinya terbang ke arah rumah Pak Dirman itu. Ayah Guntur yang kebetulan hari itu juga ikut berjaga terlihat berlari mendahului bola api itu, diikuti dengan beberapa warga di belakangnya. "Minggat, minggat, Allahu Akbar," kata para warga seraya terus membunyikan kentongan. Hingga akhirnya bola api itu berhenti di atas rumah Pak Dirman. Tak henti, warga terus berteriak walau dengan nada yang terlihat ketakutan. Bola api itu melayang mengitari rumah Pak Dirman hingga akhirnya pergi menjauh tanpa menimbulkan ledakan. Anehnya Dirman yang seharusnya mendengar keributan dari luar rumahnya, ia terlihat tak keluar. Justru para tetangga yang ada di sebelahnya sudah terlihat keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi kala itu. Sampai warga pun pulang dan keesokan harinya Dirman ditemukan gantung diri di dalam rumahnya. Kronologi bagaimana Dirman ditemukan tidak diketahui pasti karena keterbatasan narasumber. Yang jelas, ia ditemukan gantung diri setelah malamnya warga melihat bola api itu berhenti di atas rumahnya. Meski tak terjadi ledakan, tapi para warga menduga kuat kematiannya ada hubungannya dengan santet Braja yang semakin tak jelas mengarah ke siapa. Tapi menurut Mbah Wito, kutukan santet itu mengarah ke rumah itu. Rumah bekas Pak Dirja yang saat itu tengah dihuni oleh keluarga Sudirman. Lantas bagaimana dengan nasib Seruni? Kebetulan malam itu ia masih berada di tempat Bagio atau pakdenya atau kakak kandung dari Dirman. Karena semenjak ibunya meninggal, Seruni kerap tidur dan diasuh di tempat Bagio. Mungkin Dirman bunuh diri karena depresi, karena satu persatu orang yang ada di rumahnya meninggal dunia. Tapi anggapan itu kembali rancu ketika salah satu warga yang ikut memandikan jasadnya bersaksi bahwa ia melihat tanda gosong di punggung dan telapak tangan Sudirman. Ada beberapa praktisi supranatural sempat mencoba menelaah dan mengatasi fenomena ini. Tapi akhir upayanya kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka tidak sanggup menangani masalah itu. Singkat cerita, Seruni yang menjadi anak yatim piatu kini diasuh oleh keluarga Bagio. Namun sekira 2 tahun kemudian, Seruni meninggal dunia mungkin di usia 9 atau 10 tahun. Penyebabnya juga tidak jelas. Ada yang mengatakan karena epilepsi, tapi ada juga yang mengatakan karena penyakit lupus. Singkat cerita, sekitar tahun 93 atau 94, Sugondo, anak Pak Dirja, pewaris sah rumah tragedi itu, pulang dan mewakafkan rumah itu untuk desa. Dan akhirnya, rumah itu digempur diratakan dan sekarang berubah menjadi lapangan voli yang menjadi fasilitas untuk warga. Tentang siapa sebenarnya pengirim santet itu, sampai saat ini masih belum diketahui. Dan sekian cerita tentang tragedi Rajopati Santet Braja. Semoga dari cerita ini banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan cerita pun selesai.